Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Krima dari kelas BPKN G. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang relevansi mengenai situasi dan kondisi yang tengah terjadi di negara Indonesia dengan teori kenegaraan yang telah dibahas pada materi yang telah dipelajari. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia akhir-akhir ini ramai dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID melanda berbagai banyak negara, termasuk Indonesia. COVID-19 tidak hanya menimbulkan konsekuensi logis, berupa banyak kasus terkonfirmasi positif COVID saja, atau pelemahan kapasitas perekonomian nasional, tapi juga berpotensi menjadi faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya berkembang di Indonesia saja, tapi juga negara-negara lain di belahan dunia lainnya. Pandemi COVID dalam konteks politik telah mengubah secara signifikan proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, cara kerja parlemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan politik elektoral, strategi partai politik dalam mencapai kepentingan politiknya, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh potret kebijakan yang terjadi saat pandemi COVID atau situasi darurat yaitu adalah penerapan PPKM darurat. Nah, kebijakan ini mendapatkan kritik masyarakat karena dianggap membatasi mereka dalam bermata pencaharian. Terkesan tidak demokratis karena tidak sepenuhnya dikehendaki oleh masyarakat. Akan tetapi, formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya berbasis kepentingan rakyat, yakni agar mereka tidak terpapar COVID-19 yang semakin mengganas penyebarannya. Pada kasus kebijakan PPKM darurat ini, terlihat jelas bahwa formulasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah terkesan tidak berbasis aspirasi rakyat. Namun demikian, pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merujuk pada sirkumstansi yang ada, yang mana kasus positif COVID-19 semakin meluas dan dibutuhkan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengendalikannya. Jika aktivitas masyarakat tidak dibatasi, maka akan memberikan signifikansi negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Demokrasi sendiri sejatinya merupakan sistem politik yang paling mapan dan hampir dijalankan oleh seluruh negara dunia. Indonesia sendiri, menurut teori yang sudah kita pelajari saat perkuliahan, yaitu Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Meskipun frasa demokrasi secara eksplisit tidak tercantum pada Pancasila dan konstitusi, namun secara implisit nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah mufakat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam dua konsensus dasar kebangsaan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi dengan melakukan penguatan pada hak-hak politik warga negara, kebebasan sipil, dan institusi-institusi demokrasi. Tidak dipungkiri, meskipun merupakan sistem politik yang mapan dan memiliki keselarasan dengan ideologi dan konstitusi, masih terdapat celah besar dan tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Celah besar dan tantangan tersebut tergambar jelas pada saat pandemi COVID saat ini. Dalam konteks pemerintah, jika pemerintah tidak khidmat secara teguh pada Pancasila dan konstitusi, maka peluang untuk menjadi situasi yang disebut oleh Colin Croft tahun 2004 sebagai post-demokrasi yang bercorak otoriter dan totalitarian sangat terbuka lebar. Atas nama keamanan dan kepentingan masyarakat, pemerintah bisa saja terjebak pada sentralisasi pengambilan keputusan, bahkan pemusatan kekuasaan. Menurut pandangan dari artikel yang saya baca, bahwasanya pemerintah ini masih berkhidmat pada Pancasila dalam konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Nah, setidaknya meskipun dalam skala minimal, tidak keluar dari rel demokrasi. Yang dialami oleh pemerintah saat ini sendiri cenderung bersifat dilema demokrasi, yang mana pemerintah terpaksa menempuh cara asertif untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Dalam studi kasus PPKM darurat, pemerintah harus menetapkan pembatasan aktivitas masyarakat yang cenderung tidak populer bagi pemerintah, semata-mata guna menahan laju penyebaran COVID-19 dan melindungi masyarakat.
Dilema demokrasi sendiri juga dialami oleh pemerintah ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah muncul secara masif di berbagai lini. Tidak hanya di media sosial, pemerintah pun juga menuai kritik yang disuarakan melalui mural yang dibuat oleh seniman-seniman krisis tanah air. Dari pengamatan, muatan yang disuarakan dalam mural tersebut lebih didominasi oleh kritik terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi. Tantangan terhadap penerapan prinsip-prinsip demokrasi dari hari ke hari akan semakin terjal. Banyak agenda politik dan pemerintahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah di tengah keterbatasan yang ada. Yang paling krusial tentu saja agenda pemilu 2024 yang meliputi pilpres dan pileg yang akan diselenggarakan secara serentak. Nah, problematika demokrasi yang dihadapi dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan semakin masif dan tajam. Jika tidak berkhidmat pada Pancasila dan konstitusi, dikhawatirkan demokrasi akan terjerumus pada sebuah fenomena yang dinamakan sebagai demokrasi tanpa demos, yakni praktik-praktik politik dan pemerintah yang mengabaikan aspirasi rakyat. Dalam menyikapi proyeksi problematika demokrasi yang akan meningkat dari tahun ke tahun tersebut, pemerintah merespon dengan dua model, yaitu yang pertama, pemerintah bersikap asertif dalam merespon dilema-dilema demokrasi seperti yang ditunjukkan pada kebijakan PPKM darurat dan Pilkada 2020 kemarin, yang mana meskipun orientasinya bagi kemaslahatan publik dan berjalannya agenda nasional, pemerintah harus bertahan terhadap kritik dan resistensi publik. Yang kedua, pemerintah menempuh konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama. Dalam model konsolidasi demokrasi, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan secara terukur dan berkesinambungan. Pertama, pelaksanaan checks and balance tetap berjalan secara konsisten antara pilar-pilar demokrasi yang ada, khususnya peran legislatif agar eksekutif tidak terjebak pada patronage demokrasi. Kedua, esensi demokrasi adalah kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, elemen-elemen inheren dalam rakyat seperti masyarakat sipil atau masyarakat madani harus tetap hidup dan dijaga eksistensinya. Jika checks and balance antara legislatif dan eksekutif berada dalam konteks suprastruktur politik, maka keberadaan masyarakat sipil adalah untuk menjalankan checks and balance dalam konteks struktur politik keseluruhan. Ketiga, rezim pemerintahan saat ini harus mampu menunjukkan kapasitas dalam mengayomi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Situasi krisis saat ini seyogyanya dapat dimaknai sebagai ekosistem yang baik bagi rezim penguasa untuk tumbuh dan berkembang, bergeliat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Nah, jika hal itu mampu dilakukan, masyarakat akan mengenang rezim pemerintah saat ini sebagai rezim yang tangguh atau resilient government dan menjadi teladan bagi praktik-praktik pemerintahan di masa yang akan datang. Keempat, partisipasi publik adalah hal yang esensial di era demokrasi. Meskipun dalam situasi pandemi, partisipasi publik tetap perlu diaktualisasikan. Partisipasi publik adalah kunci agar kebijakan pemerintah selalu mendapatkan akseptasi di masyarakat. Kelima, agenda-agenda kebangsaan ke depan harus dijalankan secara gotong royong, holobis kentul baris. Agenda-agenda nasional tidak dapat dijalankan secara top-down absolut dengan semata-mata berbasis pada pandangan dan ketetapan pemerintah, karena akan menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh sebab itu, aspirasi rakyat memiliki urgensi di sini. Kebijakan yang diambil, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus merupakan cerminan aspirasi rakyat. Target dan proyeksi pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi positif progresif dalam beberapa tahun ke depan misalnya, hanya dapat tercapai apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam bentuk daya beli masyarakat yang semakin membaik, serta produksi dalam negeri yang dapat memperkuat neraca perdagangan internasional. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.